Shalom, selamat pagi anak-anak. Ini adalah materi baru, yaitu tema 5, pengalamanku, subtema 3. Nah, anak-anak boleh buka bukunya. Untuk pembelajaran hari ini dimulai dengan muatan matematika. Nah, pada minggu yang lalu Bruno sudah jelaskan sedikit tentang perbandingan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda satuan harus sama. Nah, ini kembali lagi kita masuk ke materi yang sama, yaitu pengukuran panjang pada benda ya anak-anak. Nah, ini contoh gambarnya. Panjang bambu 2 meter ya sama dengan 200 cm. Nah, kemarin ya sudah dibahas juga 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, ini adalah contoh gambar ya, ini adalah panjang pita. Katanya panjang pitanya itu 1 meter, berarti 1 meter itu sama dengan 100 cm. Begitupun juga gambar ketiga sama ya. Dan gambar keempat juga begitu sama. Dan ini adalah contoh ya gambar bagaimana cara menghitung panjang benda dengan alat ukur. Nah, 2 minggu ini kita sudah membahas ini ya anak-anak, dan Ibu Dina yakin kalian sudah mengerti bahkan juga sudah paham bagaimana cara mengukur benda. Dan kalian juga setelah melihat video ini, anak-anak boleh mempraktekkan di rumah. Ya, kalau misalnya di rumahnya ada penggaris atau meteran atau juga meteran untuk baju ya pita, boleh ya untuk kalian praktekkan di rumah bagaimana cara mengukur dengan bantuan orang tua. Nah, ini contohnya ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya panjang ketiga benda tersebut jika dinyatakan dalam satuan cm adalah sebagai berikut. Tadi panjang tali rafia itu 180 cm, panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Tali rafia itu lebih panjang dari pita, tali rafia lebih pendek dari bambu. Nah, kenapa katanya panjang ketiga benda tersebut dinyatakan dalam satuan cm? Berarti ini adalah urutan ya benda yang terpanjang. Nah, kita bisa lihat dari angkanya. Ya, di antara angka ini dari 200, 180, yang mana yang paling panjang anak-anak? Yang paling panjang adalah bambu, terus disusul dengan tali rafia dan pita. Dan Ibu Dina yakin kalian juga sudah mengerti maksud dari penjelasan ini anak-anak ya. Oke, selanjutnya jenis-jenis alat ukur panjang. Setiap alat ukur panjang memiliki fungsi yang beda-beda. Nah, pelajarilah kembali setiap jenis dan fungsi setiap alat ukur panjang. Nah, minggu lalu sudah membahas jenis-jenis alat ukur, ya kan? Yang pertama itu penggaris, terus juga meteran dan jangka sorong. Nah, ini adalah beberapa alat ukur. Yang pertama ini penggaris, meteran bahan, meteran roll kecil atau besar. Sesuai dengan jenis dan fungsinya, mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Misalnya buku tulis. Nah, ini khusus untuk penggaris. Jadi anak-anak tidak bisa mengukur meja dengan menggunakan penggaris. Ya anak-anak ya. Yang bisa diukur melalui penggaris itu apa? Kotak pensil bisa. Terus pensil boleh, pena boleh, buku tulis kalian boleh. Nah, ini yang kedua adalah meteran bahan. Mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Nah, ini biasanya digunakan oleh tukang-tukang jahit. Nah, misalnya anak-anak mau membuat baju. Nah, jadi tukang jahitnya mengukur baik dari bahan,
Terus apalagi? Panjang tubuh kalian. Nah, ini menggunakan meteran bahan. Yang ketiga adalah meteran roll kecil atau besar. Itu gunanya atau fungsinya yaitu mengukur panjang benda seperti kayu, pipa, dan sebagainya. Atau lokasi misalnya nih di rumah, ruang tamu. Nah, ini khusus yang luas ya anak-anak ya. Tadi kan Bu Dina sudah jelaskan tuh, berarti di antara ini ya alat-alat ukur panjang yang digunakan itu berbeda-beda fungsinya anak-anak. Jadi kalian kalau misalnya mau mengukur pintu itu tidak bisa menggunakan penggaris, ya kan? Jadi yang bisa apa anak-anak? Ya, meteran roll kecil atau besar. Nah, ini adalah contoh beberapa nama alat ukur panjang beserta fungsinya. Oke. Selanjutnya adalah kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Di pembelajaran 3 ini peragaan ungkapan permintaan maaf, dan minggu lalu juga sudah dijelaskan ya anak-anak ya. Bagaimana cara kita boleh mengungkapkan permintaan maaf, yaitu dengan menggunakan kata yang sopan sehingga orang yang minta ya, atau misalnya kita minta ya, mereka boleh mengerti apa maksud dari permintaan kita. Nah, ini adalah contoh. Perhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan berikut. Nah, ini adalah misalnya nih ada cerita di buku. Nah, ini adalah peragaan ungkapan permintaan maaf ya. Yang pertama, suara tidak terlalu pelan agar dapat didengar. Yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan tersampaikan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. 4. Pemenggalan kalimat harus tepat dan gerak tubuh atau ekspresi harus sesuai dengan perkataan. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran keempat, ini kita masuk ke dalam puisi. Ya, minggu lalu sudah disinggung juga tentang bagaimana cara membaca puisi yang baik dan yang benar. Ada 3 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama apa aja anak-anak? Lafal, intonasi, dan ekspresi kalian ya anak-anak ya. Nah, di sini katanya membuat pertanyaan sesuai dengan isi puisi. Sebelumnya kita harus tahu dulu anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu harus membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Nah, ini ketika kalian sudah membaca puisi dengan benar-benar teliti, nah, kalian boleh membuat pertanyaan sesuai dengan kata tanya. Jadi ada istilah namanya 5W plus 1H. Nah, ini contohnya. Berikut adalah kata-kata tanya beserta kegunaannya. Yang pertama, kata tanya apa? Kegunaannya menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contoh, nih udah Bu Dina jelasin nih. Apa isi puisi tersebut? Yang kedua adalah di mana? Menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Ya, contoh, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Jadi, penekanan kata di mana itu menanyakan keberadaan atau tempat. Ya, anak-anak. Terus yang ketiga adalah kapan? Kegunaannya yaitu menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, ini adalah menanyakan waktu. Ya, waktunya kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi. Nah, dia menekankan waktu, kejadian atau peristiwa. Ya. Yang keempat adalah siapa? Nah, ini menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Nah, itu adalah contoh pertanyaannya anak-anak. Jadi siapa ini menanyakan orang
ya individu ya dalam tokoh yang diceritakan dalam puisi. Yang kelima adalah mengapa. Kegunaan mengapa itu menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contoh, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Jadi ini menanyakan penjelasan. Terus keadaan dalam puisi. Apakah tokoh tersebut mengalami sedih atau senang atau bahagia atau dimarahin orang tuanya. Kan kita harus melihat dan membaca puisi agar kita tahu ya bagaimana cara menggunakan kata tanya ya anak-anak. Oke. Selanjutnya adalah muatan PPKN. Ini khusus pembelajaran 5, jadi minggu lalu sudah dijelaskan ya dari Pancasila yang pertama sampai ketiga. Dan sekarang adalah pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat Pancasila dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Ini contoh misalnya nih, kalian mau bermain di lapangan. Terus kalian bingung mau main apa sama teman-teman kalian. Nah, kalian melakukan diskusi bersama teman. Begitu juga di sekolah. Misalnya kalian belum menentukan siapa yang menjadi ketua kelas. Nah, teman-teman yang ada di sekolah itu sama-sama berdiskusi siapa yang menjadi ketua kelas. Itu adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dan di sekolah. Nah, katanya di sini, siapa yang harus kita miliki saat kita berdiskusi? Yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi sikap kita tidak boleh memaksakan kehendak sendiri anak-anak. Ya, kita juga mempunyai teman yang harus kita dengarkan apa maksud dari pendapat teman kita. Yang kedua adalah menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Nah, ini tidak ada rasa dendam ya anak-anak ya. 3. Mendengarkan pendapat teman. Yang keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, jika teman kalian mengutarakan pendapat, kalian tidak boleh semena-mena berbicara juga. Jadi, berikan kesempatan kepada teman kalian untuk mengutarakan pendapatnya. Yang kelima adalah menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Nah, ini tidak boleh menggunakan kata yang kasar, woi, kau nih. Nah, itu tidak boleh menggunakan kata yang seperti itu anak-anak. Harus menggunakan kata yang santun. Nah, cukup sekian ya anak-anak ya, baik penjelasan dari Bu Dina hari ini. Hanya beberapa materi yang Bu Dina bisa jelaskan ya. Untuk bagian SBDP, ya itu semester lalu sudah kita bahas juga ya anak-anak, dan hanya kalian perlu mengulangi dan membacanya. Nanti Bu Dina akan kasih tugas untuk kalian supaya kalian boleh mengerjakan latihan-latihan ya anak-anak ya. Jadi jika di antara kalian yang belum mengerti atau belum jelas dalam penjelasan video hari ini, kalian boleh bertanya langsung ya lewat WA. Nanti Bu Dina akan kasih tahu permasalahan apa yang kalian tidak mengerti dalam penjelasan pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, dan shalom.